Roma 10 ayat yang ke-17 sudah mengatakan bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman. Bukan gosip. Gosip tidak bisa bikin iman Anda bertumbuh, dengar. Yang bikin iman Anda bertumbuh itu baca firman, dengar firman. Yohanes 8 ayat yang ke-34 mengatakan, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Kita dipanggil untuk menjadi hamba Allah. Di dalam bagian yang tadi kita baca 1 Petrus 2 itu ayat yang ke-16 di bagian akhir, itu kita harus menjadi hamba Allah, bukan hamba dosa, saudara-saudara. Nah, orang yang hidup di dalam dosa, Alkitab mencatat, saudara-saudara, bahwa setiap orang yang berbuat dosa itu hamba dosa. Saudara mau jadi hamba Kristus atau hamba dosa? Kalau hamba dosa, saudara-saudara, ya, hidup Anda itu pasti tidak memuliakan Tuhan. Tidak ada kebenaran di dalamnya. Hamba itu kalau dibeli oleh tuannya, hamba itu tidak punya hak lagi atas dirinya sendiri pada zaman itu. Ya. Seorang hamba kalau dibeli oleh seorang tuan, saudara-saudara, maka si hamba itu tidak punya hak atas dirinya. Yang punya hak atas dirinya adalah tuan yang membeli dia. Nah, kita ini hamba Allah, saudara-saudara, karena Yesus itu sudah mati 2000-an tahun yang lalu di atas kayu salib untuk saya dan saudara. Dosa apapun yang saudara pernah lakukan, kalau saudara percaya kepada Dia, mengaku seluruh dosamu, Anda disucikan oleh Tuhan. Anda bukan lagi ciptaan yang lama yang menyakiti Tuhan. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 mengatakan, Anda ciptaan baru. Kita harus hidup menjadi hamba Allah. Nah, kalau kita mau menjadi hamba Allah yang artinya melakukan kehendak Tuhan, maka kita harus memperhatikan beberapa hal, saudara-saudara. Ya, dikatakan di dalam surat Petrus ini, dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 1, 2, 5 dan 10, ya, dikatakan begini, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Orang yang merdeka, saudara-saudara, dia tidak hidup di sini. Kejahatan, tipu muslihat, kemunafikan, dia tidak ada di sini. Kalau dia sudah dimerdekakan oleh Kristus. Jatuh, mungkin masih bisa jatuh. Tapi orang benar kalau dia jatuh, dia cepat bangkit. Bukan enak di dalam ini dosa. Karena itu buanglah segala kejahatan. Saya tidak tahu, ya, saudara yang datang, saya tidak tahu kejahatan apa yang saudara buat. Dengar baik-baik, saya sudah ngomong ulang-ulang. Tuhan tuh kan lihat sampai ke dalaman hati. Saya ini hanya lihat di bagian luar. Tuhan tuh lihat sampai dalam hati. Bahkan orang tua saudara pun tidak bisa lihat sampai dalam hati. Tuhan lihat sampai ke dalaman hati. Dia tahu apa ya dosa apa yang saudara lakukan, dia tahu, saudara-saudara. Alkitab bilang sini, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat. Yang suka tipu-tipu dong, ada. Di depan lain, di belakang lain, ya. Tipu muslihat, segala macam apa? Kemunafikan, yang suka munafik-munafik untuk bertobat sudah. Kedengkian dan fitnah. Perhatikan saudara, di situ ada kata karena itu buanglah. Antonim atau lawan dari kata buang itu kan ambil, saudara-saudara. Alkitab bilang buanglah segala kejahatan. Tapi orang yang masih cinta dosa, ambillah segala kejahatan. Dia masih pegang kuat-kuat kejahatan, masih pegang kuat-kuat tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian, dan lain sebagainya. Anda tidak akan mengalami kemerdekaan yang sejati dalam kehidupan Anda. Apalagi kita sedang membahas tentang aku merdeka. Saya sudah bilang ulang-ulang, aku merdeka itu sebuah pernyataan iman dari saudara. Bagaimana Dia, Tuhan, telah memerdekakan saudara. Bukan hanya sekedar tema, ini pernyataan iman saudara. Saudara harus deklarasi, aku merdeka. Makanya lagu yang saya buat tuh memang saya buat lagu itu berkaitan dengan tema ini, saudara-saudara. Kita ini sudah dimerdekakan oleh Kristus. Ya, lalu ayat 2, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Ya, orang merdeka tuh begitu ya. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ini berkaitan dengan tema tahunan kita, growing up. Itu sudah dibahas beberapa waktu yang lalu, ya. Untuk kita bisa bertumbuh secara rohani, tidak hanya sekedar fisik. Untuk apa saudara fisik besar, fisik saudara oke, kuat, karena mungkin olahraga ya, saudara ikut apa tuh, fitness, saudara futsal dan lain sebagainya. Tidak ada persoalan untuk itu, tapi jangan hanya memperhatikan fisik Anda, perhatikan juga rohani Anda. Badan besar tapi kalau rohani kerdil mau buat apa saudara-saudara? Lebih baik badan kecil tapi rohani besar. Karena masalah di depan ini tambah hari tambah berat. Hidup semakin hari semakin berat. Kita butuh iman yang teguh, iman yang kuat, saudara-saudara.
Nah, untuk bertumbuh, saudara-saudara, kita perlu Tuhan, saudara-saudara. Kita perlu hidup dalam kebenaran, kita perlu cinta firman, saudara-saudara. Aduh, tanpa firman bagaimana rohani kita bisa bertumbuh besar tanpa firman? Manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya bahwa makan jasmani itu penting. Saudara mau makan enak seperti apapun, saudara-saudara, ya, tolong jangan hanya perhatikan makanan jasmani, rohani pun saudara harus perhatikan. Bagaimana saudara memperhatikan kehidupan rohani Anda? Baca firman. Roma 10 ayat yang ke-17 sudah mengatakan bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman. Bukan gosip. Gosip tidak bisa bikin iman Anda bertumbuh, dengar. Yang bikin iman Anda bertumbuh itu baca firman, dengar firman. Ayat 5, dan biarlah kamu juga dipergunakan. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Ini yang Petrus inginkan pada orang-orang ini, saudara, penerima surat ini, saudara. Dan biarlah kamu juga dipergunakan, dipakai, diperuntukkan bagi Tuhan. Dengan kata lain, kamu berfungsi untuk kemuliaan Tuhan. Kalau dulu kamu tidak berfungsi untuk kemuliaan Tuhan, karena kamu belum dimerdekakan, karena kamu masih hidup di dalam daging. Sekarang setelah kamu merdeka, kamu sudah mengalami kemerdekaan tersebut, kamu sudah mengalami satu pembaharuan kehidupan. Sekarang hidupmu harus kamu persembahkan bagi Tuhan. Hidupmu ya harus dipakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Dulu tidak dikasihani, sekarang beroleh belas kasihan. Ya, ini penting, saudara. Kalau kita sudah dimerdekakan oleh Kristus, ya, Tuhan mau pakai kita untuk kemuliaannya, saudara-saudara. Orang-orang yang merdeka harus begitu. Jangan hidup sembarang, jangan hidup diperhamba oleh dosa. Jangan, saudara-saudara. Karena kalau kita hidup di dalam dosa, kalau kita menjadi hamba dosa, itu artinya bahwa kebenaran itu tidak ada di dalam kita. Seperti yang dikatakan Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-20. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Waktu kamu menjadi hamba dosa, saudara-saudara, artinya bahwa hidup Anda itu tidak ada kebenaran. Hidup Anda itu dipimpin oleh hal-hal yang bersifat dosa. Makanya lebih baik hidup Anda itu dipimpin oleh kebenaran. Karena kalau saudara hidup di dalam dosa, saudara-saudara, di ayat 21 bilang begini, ya, atau kalau saudara menjadi hamba dosa, di ayat 21 bilang begini, dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Itu dikatakan, buah apakah yang kamu petik daripadanya? Apa yang saudara dapat waktu saudara hidup sebagai hamba dosa? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Oleh karena itu, saudara-saudara, jangan pegang kuat-kuat dosa Anda. Saya tidak tahu saudara sedang pegang kuat dosa apa sekarang. Kalau bagi Anda yang tidak mau lagi diperhamba oleh dosa, amin, luar biasa, lebih dahsyat, lebih maju dalam Tuhan. Tapi bagi Anda yang tetap melayani Tuhan tapi tetap pegang dosa tertentu dan tidak mau lepaskan dosa tersebut, minta Tuhan bantu Anda, Roh Kudus bantu Anda untuk bisa keluar dari dosa-dosa yang Anda pegang selama ini.